Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita sukacita sekali ya adik-adik, karena kita merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya betul Kak Mira. Wah betul adik-adik, karena kita kemarin sudah memperingati hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita semua. Iya betul sekali. Hari ini kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita merayakan kemenangan Tuhan karena Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua ya Kak Mira, Kak Dira. Iya betul sekali Kak Dedi. Ya, tapi sebelumnya adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami merayakan kemenangan Tuhan karena sudah bangkit dari kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan kami siap bersukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua dari awal sampai dengan selesai ibadah online Paskah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Ayo semuanya bagi berdiri adik-adik. Oke. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo Kak Dedi yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Katakan haleluya. haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kak Mira, Kak Dira, kita kan sudah dimenangkan sama Tuhan Yesus nih. Dan Ya. Yesus kan sudah membuktikan kasihnya melalui karya penebusan di atas Betul kayu sekali, Kak salib. Dedi. Dan kita otomatis sudah menjadi anak Anak raja. raja. Wow. Wah, keren Adik-adik sekali. semuanya di rumah, kita semua adalah anak
Anak raja loh. Wah, Semuanya hebat ya Kak, kita Oke. anak raja. Iya. kita mau sukacita lebih lagi buat Tuhan Yesus ya. Kita mau pujikan aku anak raja, engkau anak raja, dan kita semua anak raja. Oke. Tetap semangat ya adik-adik ya. Semua yang di rumah siapkan kaki tangan, lompat buat Tuhan Yesus ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang di rumah pujikan dari awal ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. haleluya, Adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang di rumah katakan puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, kita semua anak raja. Raja. Ya adik-adik yang di rumah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku, kasih-Nya begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat
Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami siap menerima firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu ya. Telingamu jangan kemana-mana. Duduk, sungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Dira, Kak Mira. Betul Kak Dedi. Oke, adik-adik selamat mendengarkan Selamat firman Tuhan ya. firman Tuhan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak selamat pagi. Wah, hari masih gelap gulita tapi kalian semua sudah berkumpul di rumah untuk ibadah online ya. Ada apa sih? Wah iya benar, ini adalah hari Paskah di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kalian tahu nggak? Para murid itu tidak mengetahui hal ini loh. Sehingga pada pagi-pagi benar mereka itu pergi ke kubur Yesus untuk merawat jenazah Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan sebab pada hari Jumat sore sudah mendekati hari Sabat, sehingga mereka harus segera bersiap untuk hari Sabat dan tidak sempat lagi merawat jenazah Yesus. Lalu kemudian apa ya yang terjadi? Oke, sekarang menurut kalian ya, apakah perbedaan sikap para murid perempuan Yesus dengan sikap Petrus? Ya, benar. Para perempuan percaya kalau Yesus sudah bangkit, sedangkan Petrus itu tidak. Bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah kalian percaya kebangkitan Tuhan Yesus? Kemenangan Tuhan atas maut membuktikan bahwa janji Tuhan tidak pernah bohong. Ia menggenapi nubuatannya sendiri. Nubuatan Yesaya di Yesaya 52 sampai 53 itu bercerita tentang Mesias atau hamba Tuhan yang dihina, diremukkan untuk menanggung penyakit dan kesengsaraan manusia. Tapi Mesias akan bangkit dari penderitaannya. Apa yang Yesus alami sama persis seperti yang tertulis di kitab Yesaya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga membuktikan nubuat yang diucapkan Yesus sendiri, di mana anak manusia akan diserahkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk nubuat yang terakhir ini, Tuhan Yesus menyebutnya itu sampai 3 kali loh kepada murid-muridnya. Tapi mereka semua lupa akan janji Tuhan. Yang ingat justru para imam sehingga mereka ketakutan. Kalau itu benar-benar terjadi, mereka akan menjadi malu. Jadi mereka meminta untuk kubur Yesus itu dijaga dengan ketat. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus di mana kubur yang kosong di depan mata murid-muridnya pada hari Minggu itu membuat mereka teringat kembali janji Tuhan Yesus bahwa Ia tidak pernah ingkar janji. Kemenangan Yesus atas maut membuktikan bahwa Ia memang sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Jadi anak-anak semuanya, kebangkitan Tuhan Yesus membuat kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Dan kita tidak perlu malu dengan apa yang kita percayai. Semestinya kita bangga loh ya. Dan makin berani untuk menyatakan siapa yang kita percayai. Apa yang dialami Tuhan Yesus itu juga membuat semua rasul berani hidup dan mati bagi Dia. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih berkuasa dan sangat berkuasa. Dengan kebangkitannya kita dimenangkan dari dosa. Nah, jika adik-adik sudah menang, apakah kita mau menjadi orang yang kalah lagi? Tentu tidak mau kan? Kalau begitu, kita harus mengalami perubahan hidup sebagai tanda bahwa adik-adik adalah orang-orang yang telah menang dan bebas dari dosa. Caranya dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga anak-anak mengalami perubahan hidup karena Yesus bangkit untuk kita semuanya. Pada waktu Yesus bangkit, Ia mengambil lagi nyawanya sendiri. Siapa yang mampu melakukan hal ini selain Tuhan? Ini membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan atas seluruh kehidupan. Nah, anak-anak, yuk kita sekarang akan membaca ayat emas buat kita semuanya ya. Diambil dari Matius 28 ayat yang 5b.
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kalian hafalkan ya ayat emas ini, dan kita akan berjumpa kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dah. Shalom adik-adik, gimana? Semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Tadi spesial loh, yang membawakan Ibu Gembala kita, Ibu Dina ya. Yang belum kenal, sekarang semakin kenal. Dan kita bersyukur buat hari ini, karena kita memperingati hari Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit, Dia menang atas maut, dan Dia membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup, Dia bisa mengambil nyawanya sendiri, dan Dia menang atas dosa, atas maut. Dan kita bersyukur adik-adik buat hari ini, kita akan berjumpa di ibadah online selanjutnya. Adik-adik terus ikuti ibadah online yang ada ya adik-adik, dengan mengikuti di YouTube channel LG Kids Fitri Evata. Dan adik-adik jangan lupa like, komen, subscribe ya. Dan juga buka di IG-nya LG Kids Fitri Evata ya adik-adik. Yuk kita akan tutup ibadah Paskah hari ini, semuanya semakin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Adik-adik akan berdoa buat kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih sebab Engkau hidup, sebab Engkau bangkit Tuhan. Dan Engkau mengalahkan maut, membuktikan bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Atas bumi, atas langit Tuhan, Engkau berkuasa atas maut Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur biarlah hidup Gus meneladani Engkau Tuhan, hidup kami benar-benar sungguh taat seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebangkitan-Mu, atas kemenangan-Mu Tuhan. Kami akan menjadi anak-anak yang semakin setia mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.